Majapahit merupakan salah satu kerajaan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Puncak kejayaannya terjadi ketika kerajaan ini dipimpin oleh seorang Mahapatih bernama Gajah Mada. Gajah Mada sewaktu muda sering bertanya-tanya, mengapa raja-raja di Nusantara sering sekali memperluas kekuasaannya sampai ujung dunia? Kenapa rakyatnya rela mengorbankan kehidupannya dan nyawanya, sementara sang raja hanya duduk di singgasana yang megah? Seiring berjalannya waktu, Gajah Mada baru mengerti kalau hal ini disebabkan oleh para leluhurnya dan kebesaran yang mereka raih, menginspirasi Gajah Mada. Karena cerita leluhurnya menyebutkan bahwa dulu seluruh Asia telah mendengar tentang kerajaan Surajaya yang agung, kekuatan besar di masa lalu yang hampir menguasai seluruh kepulauan Nusantara. Gajah Mada bermimpi untuk suatu hari melampaui Surajaya. Gajah Mada terkagum pada satu hewan endemik yaitu kancil. Kancil memiliki sifat yang Gajah Mada sangat kagumi dan juga ia menganggap kalau kancil merupakan hewan yang paling tinggi derajatnya. Walaupun kekagumannya sering dihina dan ditertawakan karena pendidikan hewan lemah seperti kancil, Gajah Mada percaya bahwa mereka yang menghina dan menertawakan kancil tidak tahu apa-apa tentang kancil. Menurut Gajah Mada, meskipun kancil penampilannya biasa saja, kancil dapat mengatasi rintangan apapun dan mengalahkan musuh yang jauh lebih besar hanya dengan kecerdikannya, serta keberanian kancil juga tidak ada duanya dibandingkan dengan hewan. Menurut Gajah Mada, rakyat Majapahit ibarat si kancil. Karena musuh-musuh besar Majapahit meremehkan dan mencemooh mereka, tetapi kerajaan Majapahit selalu menunjukkan kepada mereka semangat Majapahit yang sejati. Oleh sebab itu, kisah salah satu pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja, sangat diagungkan oleh rakyat Majapahit. Ketika menghadapi serbuan bangsa Mongol, ia bersama Raden Wijaya mempertahankan dan mendirikan Majapahit hanya dari sebuah desa kecil. Arya Wiraraja adalah seorang prajurit yang pernah mengabdi pada kakek Raden Wijaya. Suatu hari, Raden Wijaya meminta perlindungan Arya Wiraraja dari Singosari, Kediri, dan Mongol dengan janji apabila Arya Wiraraja berhasil mendapatkan tahta Raden Wijaya, Arya Wiraraja akan diberikan sebagian kekuasaan. Gajah Mada sering mendengar kisah Arya Wiraraja ketika dirinya masih kecil. Melalui kecerdikan seperti si kancil, ia berhasil mengalahkan kedua penguasa Jawa saat itu, yaitu Kediri dan Singosari, serta bangsa Mongol yang perkasa. Gajah Mada selalu percaya bahwa para dewa mendukung Arya Wiraraja dan keturunannya. Oleh karena itu, Gajah Mada, panglima perang dari Raja-Raja Majapahit, telah bersumpah untuk mengabdi kepada keluarga kerajaan sampai akhir hayatnya. Sebagai sebuah kerajaan yang besar, Majapahit tidak terhindar dari konflik dan pemberontakan. Ketakutan Gajah Mada yang sudah lama ada bahwa akan ada pemberontakan di dalam istana yang mengancam keruntuhan Majapahit telah menjadi kenyataan. Salah satu seorang bangsawan Majapahit yang pernah melakukan pemberontakan adalah Rakyat Kuti. Ia telah mengkhianati Raja Jayanegara dan mengepung istana Majapahit di Trowulan. Untungnya, pada saat itu gerakan pemberontakan belum menyebar ke seluruh kerajaan. Mahapati pada saat itu, Aryatadah, tetap setia kepada Raja Jayanegara dan telah menggabungkan kekuatan bersama pasukan utama Majapahit yang dipimpin Gajah Mada untuk membebaskan raja dan menghancurkan pemberontakan. Gabungan pasukan Majapahit tidak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil menghancurkan pemberontakan dan mengeksekusi para pemimpinnya. Untuk merayakan kemenangan, Raja Jayanegara mengadakan pesta besar, dan para penyair menyanyikan tentang keberanian dan keganasan sang raja dalam menghadapi bahaya. Karena kemenangan tersebut, raja menjadi sombong dan merasa dirinya tidak terkalahkan. Akhirnya, Raja Jayanegara bertindak sewenang-wenang. Ia ingin menikahi istri dan anak-anak perempuan dari para bawahannya. Karena itu, bahkan para pendukungnya, yang paling setia termasuk Gajah Mada, mulai tidak menyukai Raja Jayanegara. Bahkan Tribuana, saudara tiri dari Raja Jayanegara, telah mengatakan kepada Gajah Mada bahwa sang raja kini menunjukkan keterikan yang aneh padanya. Dengan perilaku seperti itu, hanya masalah waktu saja sebelum sesuatu yang buruk akan terjadi pada Raja Jayanegara. Seperti yang ditakutkan Gajah Mada, Raja Jayanegara meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Karena kematiannya, Tribuana menjadi ratu. Tindakan pertamanya sebagai ratu adalah memberhentikan Mahapati yang lama dan memberikan jabatan Mahapati kepada Gajah Mada. Tanpa ragu, Gajah Mada pun bersumpah di hadapan semua orang. Dalam sumpahnya, ia berkata bahwa dirinya tidak akan hidup berfoya-foya sampai ia berhasil menguasai seluruh Nusantara demi kejayaan Majapahit. Sumpah ini disebut Sumpah Palapa. Lurus kalah Nusantara, isun auti palapa, amun kalah kurun, disenam, kadumpura, ringhan, ringpaha, kompos, ringpali, tuga, lembang,
masing tak mana isun amuti palapa. Bahkan sahabat karib Gajah Mada pun meragukannya. Namun Gajah Mada membuktikan kehebatannya. Satu demi satu bala tentara Majapahit yang perkasa dan armada laut yang megah berhasil menaklukkan pulau-pulau di sekitarnya. Dari Bali, Pulau Paradewa, hingga reruntuhan kuno kerajaan Sriwijaya di Sumatera ataupun Kalimantan, kini semuanya tunduk pada kerajaan Majapahit seperti yang dikatakan Gajah Mada. Waktu menjadi hal yang kejam seiring bertambahnya usia Gajah Mada. Sang ratu turun tahta agar putranya, Hayam Wuruk, dapat naik tahta. Hal ini tidak mempengaruhi ambisi Gajah Mada. Pekerjaan Gajah Mada belum selesai selama sumpahnya belum terpenuhi. Angkatan Laut Majapahit akan berlayar ke timur, menuju pulau-pulau tropis yang kecil namun kaya akan sumber daya. Jumlah mereka sebanyak bintang di langit, tapi mereka juga akan mengakui otoritas Gajah Mada, dan tentu saja otoritas Raja Majapahit yang sah. Kerajaan yang cukup menyulitkan Gajah Mada waktu itu adalah Kerajaan Kutai, Makassar, dan Luwu. Tetapi tentu saja Gajah Mada dapat menaklukkan mereka. Belum pernah ada kerajaan yang menguasai begitu banyak wilayah di Nusantara. Kerajaan Majapahit benar-benar diberkahi dan reputasinya menyebar ke berbagai penjuru. Utusan dari Tiongkok dan India datang ke ibu kota Trowulan dengan membawa hadiah sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan Majapahit. Yang tersisa dari sumpah Gajah Mada hanyalah merebut kerajaan terakhir yang tersisa di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda menurut Gajah Mada bagaikan duri dalam daging, dan tidak boleh dibiarkan ada lagi. Raja Hayam Wuruk menjaga hubungan baik dengan mereka, tetapi Gajah Mada bertekad untuk menyingkirkan mereka, karena sumpahnya harus dipenuhi. Suatu hari, ketika Gajah Mada sedang menonton pertunjukan menari di taman kerajaan, muncullah sebuah ide rencana yang akan menghancurkan Sunda, yaitu rencana pengapungan. Karena akan ada sebuah perjodohan antara Raja Hayam Wuruk dan salah satu putri dari kerajaan Sunda, hal ini menyebabkan Sunda lengah. Gajah Mada memiliki rencana akan memaksa kerajaan Sunda untuk menyerah pada pengapungan tersebut. Inilah rencana yang cerdik seperti kancil, pikir Gajah Mada. Kebetulan Raja Hayam Wuruk telah memerintahkan Gajah Mada untuk pergi ke lapangan Bubat di ibu kota Trowulan untuk menyambut sang putri dan mengawalnya beserta keluarganya ke istana. Agar rencana Gajah Mada berhasil, raja pun tidak boleh mengetahui rencana pengapungan itu. Kerajaan Sunda pasti akan protes karena pengapungan itu. Tetapi seluruh keluarga kerajaan ada di Trowulan yang dikelilingi oleh prajurit Gajah Mada. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Pada hari yang ditunggu, awalnya semua berjalan sesuai rencana. Pasukan Gajah Mada mengepung keluarga kerajaan Sunda dan Gajah Mada memerintahkan mereka untuk menyerahkan senjata mereka. Gajah Mada yakin bahwa mereka akan menurut. Namun Gajah Mada salah. Alih-alih menyerah, pasukan Sunda malah menghunus senjata dan menyerang pasukan Majapahit, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Pertempuran pun terjadi. Melihat itu, Gajah Mada berusaha menghentikan pertempuran. Tetapi pasukan Sunda berhasil dihancurkan dan rencana Gajah pun hancur berkeping-keping. Atas kejadian itu, Raja Hayam Wuruk beserta keluarganya, keluarga yang selama hidupnya dilayani oleh Gajah Mada, merasa muak dengan tindakan Gajah Mada. Ketika Raja Hayam Wuruk memanggil Gajah Mada dapat melihat kekecewaan dan kebencian di mata Raja Hayam Wuruk. Sambil berinang air mata, Raja Hayam Wuruk memberitahu bahwa calon istri Raja Hayam Wuruk telah karena lebih baik digugur terhormat daripada harus telakluk di tangan musuh, dan bahwa Gajah Mada telah menghancurkan reputasi kerajaan Majapahit. Banyak orang di kerajaan Majapahit yang menginginkan Gajah Mada dihukum mati, tapi ia telah mengabdi selama bertahun-tahun. Raja mengampuni Gajah Mada. Sebaliknya, Gajah Mada harus mengundurkan diri dan mengasihkan diri ke sebuah rumah kecil di pedesaan. Kematian akan menjadi hukuman yang lebih ringan daripada harus menanggung malu akan tindakan sembrononya. Dan disinilah Gajah Mada berada. Seorang lelaki tua yang kesepian, dulunya ambisius dan muda, kini terjebak di tempat terpencil. Ia menyadari bahwa ia tidak pintar seperti si kancil, tapi serakah dan buta, seperti binatang yang disesatkan kancil. Pembunuh Raja Jayanegara, copotan Mahapati Aryatadah, adalah semua rencana dan konspirasi yang ia buat demi bisa membereskan sumpahnya, dan kini ia harus membayar harganya.